Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini kita kembali bersama di live Facebook bersama Armina Daily Group Rio. Dan insya Allah di malam hari ini kita ada satu bahasan, satu materi, satu kelas yang sangat spesial dengan narasumber yang sangat spesial. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, insya Allah semuanya sudah sehat, kita siap bersama-sama untuk kita belajar. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, sejauh ini sudah banyak teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Waalaikumsalam, ada Mama Cahyo yang sudah berkomentar di sini. Dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti dalam 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang menggenggam dunia meraih surga bersama Ustadz Dev Aryan Yusuf. Dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah materi kita di malam hari ini akan menjadi atau memperkuat ilmu kita di Armina Daily seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di grup Rio, bahwa insya Allah di Armina Daily ini ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya akan dapat. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menggenggam dunia dan juga meraih surga. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di sini sudah banyak yang hadir juga. Ada Ibu Zulifah, Ibu Mei Muarid, Ibu Novi Suryani, Ibu Tanti, Ibu Rahmi, Ibu Rusni, Ibu Yati Hanafi. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai di malam hari ini, insya Allah agar acara kita lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara kita di malam hari ini dengan membacakan umur kita. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita di malam hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir leader besar kita, founder dari grup Rio Armina, dan alhamdulillah dia sudah hadir untuk kita menemani kita semuanya untuk sama-sama belajar. Dan Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita sambut leader kita, Ibu Hajah Dian Ayu Dewi Sari SCP bersama Bapak Haji Heri Suprayogi. Assalamualaikum Bu Dian dan Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Molan. Sehat Bu Dian, Pak Yogi? Sehat, alhamdulillah. Pak Molan juga insya Allah sehat ya. Sehat ya. Iya, alhamdulillah Bu Dian dan Pak Yogi. Dan Bu Dian, Pak Yogi, alhamdulillah di malam hari ini sudah banyak sekali teman-temannya bergabung. Saya lihat di sini udah sekitar 50-an leader yang sudah menonton live kita di malam hari ini, dan tentunya semua sudah tidak sabar dengan ilmunya. Nah, kemudian dan Pak Yogi, silakan jika ada yang ingin disampaikan kepada leader-leader semuanya malam hari menyaksikan, dan kalau boleh, kenapa sih kita di malam hari ini menghadirkan satu kelas yang khusus, kelas yang spesial, yang tadi judulnya adalah menggenggam dunia dan meraih surga ini. Dan seperti apa sih gambaran dari materi ini yang insya Allah juga sangat bermanfaat bagi perjalanan siar kita. Silakan Bu Dian dan Pak Yogi. Ya, gitu. Terima kasih Pak Molan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, mitra-mitra Armina Daily dimanapun berada, Bapak Ibu pensyar Baitullah, dan Bapak Ibu para mitra di Armina dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi bersama kami dari grup Dio, insya Allah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Ustadz Dev Aryan Yusuf. Yaitu tema malam ini adalah menggenggam dunia meraih surga. Wah, luar biasa judulnya, dan insya Allah kita akan belajar bersama dengan Pak Ustadz Dev Aryan Yusuf bagaimana sih nanti intinya kita punya harta, ya harta kita ini memberkahi untuk dalam kehidupan kita, seperti itu. Jadi kita insya Allah sama-sama belajar, semoga dengan wasilah Armina Daily ini insya Allah kita bisa sehat jiwanya, raganya, kantongnya, dan juga insya Allah bekal kita untuk meraih surganya kita. Mungkin kemudian nambahin. Ya,
Insya Allah, kenapa sih kita materi ini kita live kan gitu ya pada malam hari ini untuk Bapak Ibu semua, baik pada mitra-mitra Armina Daily, kemudian juga calon-calon mitra. Tujuannya adalah, alhamdulillah, tema yang akan diangkat oleh Pak Ustadz Dev pada malam hari ini tidak jauh-jauh, erat sekali kaitannya dengan apa yang sering kita omongkan di Armina Daily dalam grup bio khususnya. Kita sering bilang bahwa bersama Armina Daily, insya Allah kita Armina Daily akhirat dapat, dunia ngikut. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Artinya ketika kita menjalankan Armina Daily, insya Allah bukan hanya sekedar mengejar kepentingan duniawi, tapi insya Allah akhirat pun kita dapatkan gitu ya. Dan ini akan diperkuat atau akan dibahas secara dari sisi agama gitu ya, dari sisi spiritual yang tentunya oleh orang yang lebih kompeten, adalah Ustadz Dev, yang akan dibahas, yang insya Allah ini akan menjadi penguat lagi bagi kita para pensiar Armina Daily. Seperti itu Pak Mohan. Baik. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Materi di malam hari ini tentu sangat kita tunggu-tunggu, dan Bapak Ibu semuanya, Budian dan Pak Yogi, alhamdulillah ini yang hadir juga sangat luar biasa, Budian dan Pak Yogi. Dari berbagai daerah di Indonesia, saya sudah membaca dari Pekanbaru, dari Jabodetabek, Sulawesi Utara, dari tadi Tangerang ada Konawe Utara, kemudian Lampung, Ambon, Jember, Malang, Blitar, dan wah insya Allah sangat luar biasa ini dari semua daerah di Indonesia yang sepertinya malam ini menonton dan siap belajar sama Ustadz Dev. Dan bahkan mungkin juga mitra-mitra kita yang ada di Hong Kong seperti biasanya kalau kita live juga juga ya. Saya tahu nih kenapa Bapak Ibu banyak yang nonton dari seluruh penjuru tanah air dan di belahan dunia lain juga insya Allah. Kenapa? Karena yang mengisi materi narasumber malam ini yaitu Ustadz yang fenomenal, yang luar biasa, yang memang beliau sangat terkenal ya, dan motivasi-motivasinya yang selalu kita tunggu-tunggu. Apalagi pada saat kita berangkat umroh, pada saat kita muhasabah, beliau tuh selalu mendampingi kita, para tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah yang sangat berkesan gitu. Setiap beliau itu menjadi pembimbing, khususnya pembimbing umroh. Gitu Pak Molan. Betul, iya. Kalau yang sudah biasa umroh dengan Armina Reka Perdana, siapa yang tidak kenal dengan beliau ya? Sangat luar biasa. Banyak sekali ilmunya, orangnya juga enak kalau diajak ngobrol, ya, luar biasa. Pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi Budian dan Pak Yogi, karena memang waktu semakin malam, kita takutnya nanti waktunya tidak cukup, karena sepertinya banyak sekali yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Gitu ya Budian Pak Yogi, langsung kita hadirkan. Silakan monggo Pak Mohan. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang tidak asing lagi bagi kita di Armina Reka Perdana, di Armina Group. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, beliau memiliki segudang prestasi yang tentu saja ini menjadi satu bekal, satu pengalaman yang sangat luar biasa yang ingin dibagikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau adalah pembimbing utama ibadah umroh dan haji dari Armina Group. Beliau juga seorang motivator umroh dan haji. Beliau juga seorang trainer program sertifikasi True Leader Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Beliau dalam perjalanan karirnya pernah menerima penghargaan kepuasan bimbingan ibadah umroh dari Duta Besar Peru tahun 2011. Beliau juga merupakan host program Kain Ihram dan Laptop Si Unyil di Trans 7 tahun 2012 sampai 2013. Narasumber program Berkah Ramadan, Berita 1 TV tahun 2014. Beliau juga memperoleh sertifikat Public Speaking, kemudian sertifikat dakwah Universitas Islam Negeri Jakarta, sertifikat dakwah dari Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga merupakan founder dari Lentera Kolbu Channel. Beliau juga adalah pengasuh pondok pesantren dan homeschooling Yayasan Sya'arirullah Jati Bening Baru Bekasi. Dan yang terakhir beliau juga giat sebagai seorang pengusaha spare part mobil BMW. Baik Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita rendahkan hati kita agar Allah mengangkat derajat kita, dan mari sama-sama kita kosongkan gelas ilmu kita agar apa yang nanti beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan keluarga. Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita hadirkan sosok yang sangat luar biasa, Ustadz Dev Aryan Yusuf.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Yogi, Budian? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat-sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya kaget lihat foto pertama yang muncul tadi itu siapa gitu. Masih unyu-unyu. Masih imut-imut. Masih nyimpen sampai aja foto itu. Masih nyimpen aja. Tapi sampai sekarang juga masih ini ya, kelihatan milenial ya, Ustadz ini ya, Pak Yogi Budian ya. Tidak kalah milenial. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Bisa, baik kita mulai ya Pak ya. Ya, oke, moga. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung mulai dengan Ustadz Aryan Yusuf, dan kepada beliau Bapak Ustadz Dev Aryan Yusuf, kami persilahkan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat malam Pak Molan, Budian, Pak Yogi, dan juga selamat malam para mitra-mitra yang sudah bergabung dan juga jamaah-jamaah di pengajian Lentera Kolbu ini. Banyak juga yang hadir. Selamat malam semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya gembira dan bahagia pada malam hari ini bisa silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa melalui media online ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam kabar yang baik, kabar yang positif, dan senantiasa di dalam lindungan Allah SWT. Beberapa tadi saya perhatikan di chat, ya, ada yang mengucapkan salam. Saya jawab semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mengucapkan salam juga, menyapa saya dengan sapaan Assalamualaikum Ustadz Fauzi. Saya bukan Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi nanti ya, ada waktunya sendiri. Mungkin karena udah 2 kali ya Ustadz Fauzi hadir di forum ini, sehingga pikirannya yang hadir juga Ustadz Fauzi. Tapi Ustadz Fauzi juga menyimak nih ya, di negaranya sendiri sana ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Saya awal-awal ini ya pengennya menyapa dulu dan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Lama sudah nggak ketemu ya, sejak COVID. Sejak apa namanya, umroh nggak ada ini, jarang aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manasik atau seminar atau pelatihan-pelatihan sementara off ya. Dan alhamdulillah sekarang ketemu di forum apa namanya ini, Armina Daily Dio. Sebelumnya saya bicara lebih banyak lagi. Ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Molan ya. Tapi mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah ketemu dengan saya. Salam kenal semuanya. Atau sudah pernah mendengar namanya, tapi belum sempat bertatap muka kecuali melalui media online ini. Semuanya saya ucapkan selamat malam. Nah, ini juga ada dari Ibu Cece Aziz. Assalamualaikum Ustadz Dev, dapat salam dari Bintang, anak saya. Ya, salam balik ya buat Bintang.
bintang bersinar di malam hari. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir ini pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau training-training atau manasik-manasik atau bahkan berangkat umroh bersama saya? Nah, ayo, siapa yang pernah? Acung, angkat tangan. Kita awali dulu nih dengan ngobrol-ngobrol santai karena sudah lama kita tidak bertemu. Adakah di antara Bapak Ibu yang hadir ini pernah mengikuti pelatihan atau manasik atau seminar atau bahkan berangkat umroh bersama saya? Ayo, siapa yang pernah, tunjuk tangan dulu ya. Saya pengen tahu. Tinggal ketik aja di sini. Ya, saya Pak. Ayo ditunggu Bapak Ibu. Ditunggu. Saya, oh Bu Rahmi. Ya Bu Rahmi, ini malah saya sering ke tempat Bu Rahmi nih di Banjarnegara ya, keprimen kabare. Ibu Mei Murad, Ibu siapa lagi nih? Ibu Ruli Desi, ya. Pak Molan, wah tentu saja nih Pak Molan ya. Ibu Suhepia, Konawe Utara, ini luar biasa. Di sana waktu Indonesia Tengah ya, sudah 1 jam lebih awal. Dan bersama pasukan Konawe Utara, Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Ibu Elvin Ramli, ya Alhamdulillah. Ibu Danija Wayan, Masya Allah. Ibu Tanti Davina juga pernah, ya Alhamdulillah. Siapa lagi ayo? Ibu Uni Emilia. Nah, Ambon ini ya. Ambon kalau nggak salah. Alhamdulillah Ibu Mei Muarid pernah juga. Pak Rosep Abimanyu, Pak Roy Putra Lawu, ya. Ibu Suginah Utomo, salam kenal. Sering melihat Ustadz tapi baru kali ini secara live. Oh gitu. Sering melihat tapi baru ini live. Selama ini lihat di mana? Di daratan ya? Di daratan, ya kopi darat. Ibu Irmawati, Ibu Rahmawati, Masya Allah ya. Ibu Heni, baik, makasih. Ibu Meniro, Eyang Dio, ya Alhamdulillah. Ibu Nur Hayati, ya siapa lagi yang pernah? Ibu Hilda bertanya nih, dapat gift ya? Oh iya, wah ini lagi musim giveaway ya. Nanti giftnya nggak tahu nih, masih belum terbayang. Ibu Ainun, ya Alhamdulillah. Oh ya, ada lagi yang pernah ke Taif bareng Ustadz, Ibu Tanti. Oh ya, oh Alhamdulillah ya. Pak Udin, Tangerang, pernah manasik di Pondok Gede, Alhamdulillah. Ibu Iis Komaria, aduh banyak juga ya. Ibu Hani, di Dalah Taibah, waduh. Kalau nyebut Dalah Taibah rasanya hati itu kayak gimana ya? Kangen banget sama Dalah Taibah. Ibu Saadah Sofiati, ya Alhamdulillah. Pak Yogi, wah tentu saja ini ya. Pak Yogi Budian. Ibu Royani juga, Ibu siapa lagi nih? Ibu Inti Hania, ini dari Makassar, luar biasa. Ya, masih ada? Gak apa-apa, ini silaturahim dulu di awal. Ibu Zahro, oh belum ya, Ibu Zahro belum. Kemudian Ibu Cece, ya ini pernah bareng saya ya, umroh tahun 2017. Bintang pernah tidur kelelahan di kamar Ustadz. Oh iya. Oke. Ibu Ainun. Oh, ini belum pernah. Belumnya dicoret ya. Jadi nanti pernah gitu. Alhamdulillah. Ibu Sinta Kuniasari dari Cirebon pernah juga manasik. Ibu Emilia juga umroh ya Februari 2016. Kemudian, aduh banyak banget nih. Ibu Winarsi, biar nggak apa ya, saya baca dulu. Ibu Yulia, Ibu Royani sudah tadi, iya. Kemudian Pak Roy Putra Lawu,
bisa ikut menimba ilmu di sini sambil nunggu muat belanjaan di Pasar Induk Tangerang. Subhanallah, ya mudah-mudahan dagangannya laris manis. Bundit Armina Reka, ya siapa lagi? Tahun 2015. Wah, ini udah lama sekali. Ibu Sri Nasiatul Aisyah, Trio Malang. Luar biasa. Oke, siapa lagi? Ibu ya, baik ya. Pokoknya semuanya saya ucapkan selamat ketemu kembali walaupun melalui streaming pada malam hari ini, dan mudah-mudahan acara ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang berbahagia dalam forum ini, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi yang sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan, memberikan kondisi yang seperti kita hadapi ini, maka kita harus tetap bersyukur. Tidak ada pilihan lain kecuali tetap mensyukuri keadaan yang diberikan oleh Allah. Ini pelajaran yang pertama. Simple ya. Tetapi ini maknanya sangat dalam sekali. Ya. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin report dari Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Kalau tadi Pak Molan, Pak Yogi bisa menangkap dengan baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang lain, apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas, dengan baik, ya, atau saya kurang teriak? Nah, ya, saya coba bicara dengan nada yang agak rendah. Bagaimana penangkapan suara di sana? Ini ada Ibu Suginah Utomo. Assalamualaikum Ustadz Fauzi Iksan. Wah, rupanya yang terkenal di forum ini Ustadz Fauzi Iksan ya. Ya, nggak apa-apa. Itu partner dan sahabat saya. Jelas, alhamdulillah. Ya, semua laporannya jelas, bening, alhamdulillah. Sebening orangnya, jelas, bening, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya cukup dengan nada suara yang sedang, tidak terlalu teriak-teriak. Baik, dari Konawe Utara ini juga suara dan gambar jelas, Ibu Suhebia. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, memang sering dikatakan bahwa kondisi sekarang ini adalah masa-masa ujian atau masa-masa cobaan. Memang betul, sejak bulan Maret sampai dengan bulan sekarang ini, semua kondisi di negeri kita hampir di setiap aspek itu ada perubahan. Ya. Ada telepon masuk sebentar. Coba telepon balik. Telepon balik aja. Oke, maaf ya. Maaf. Oke. Nah, dari sisi ekonomi, ya, sosial, politik, semuanya terdampak dengan adanya COVID ini. Tetapi, Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, ujian atau cobaan sebenarnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Ya. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Yang menjadikan cobaan itu menjadi terasa berat, terasa susah, itu karena
kita salah di dalam menyikapi. Tidak tahu cara menyikapi ujian atau cobaan itu. Selama kita menjadi hamba Allah, menjadi manusia ini bisa menyikapi dan bisa memahami lalu melakukan satu hal-hal yang betul, maka ujian ini tidak ada yang berat. Ujian ini tidak ada yang sulit. Oke, sepakat ya? Nah, ini saya sambil memantau chat Bapak Ibu. Jadi kita interaktif ya. Jadi kalau ada yang mau tanya boleh. Sebagaimana anak-anak yang sedang mendapatkan ujian di sekolah. Ketika seorang anak atau siswa yang tidak lulus ujian, tentu saja tidak bisa serta-merta menyalahkan, oh ini soalnya yang salah, soalnya yang keliru. Tetapi siswa yang tidak lulus ujian, itu adalah karena salah di dalam menjawab soal. Bukan karena soalnya keliru, bukan karena soalnya salah, tetapi salah di dalam menjawabnya. Sama halnya dengan keadaan kita. Ujian yang diberikan oleh Allah, ketika kita salah menyikapi, maka akan terasa berat sekali. Sesendok garam, itu akan terasa asin atau tidaknya, atau bahkan pahit atau tidaknya, tergantung seluas apa sesendok garam itu kita tempatkan. Jika sesendok garam itu kita tempatkan pada satu gelas kecil, maka yang kita rasakan adalah rasa yang sangat asin, bahkan mengarah kepada rasa yang sangat pahit. Tetapi ketika sesendok garam itu kita letakkan pada air yang seluas samudra atau air danau, maka sesendok garam itu tidak akan ada rasanya apa-apa. Yang kita rasakan adalah tetap air danau atau air telaga itu rasanya segar. Nah itulah. Kadang-kadang kita di dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan ini, begitu terasa berat, begitu terasa menyiksa, begitu terasa sangat membebani, karena mungkin kita masih menempatkan ujian atau cobaan ini dalam wadah yang sempit di dalam hati kita. Kita kurang melapangkan hati kita. Coba kita lapangkan hati, kita luaskan hati, sehingga seberat apapun ujian cobaan tidak akan membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Ya. Ini kita pahami dulu. Kenapa ini kita pahami dulu, Bapak Ibu, Saudaraku? Sebab kalau Bapak Ibu menjalankan usaha ini, menjalankan bisnis, atau bekerja, atau apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau segala sesuatunya masih dihadapi dengan hati yang sempit, kalau Bapak Ibu belum bisa lapang dada, melapangkan hati untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang kebetulan mungkin di luar prediksi kita, maka Bapak Ibu akan gampang terseok-seok di dalam menjalankan usaha ini atau di dalam bekerja. Sebab yang namanya orang usaha, yang namanya orang bekerja, tentu saja ada pasang surutnya. Ada naik turunnya. Apa itu keuntungan, apa itu keadaan, segala hal akan kita temui. Nah, maka sebelum kita jauh melangkah dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berbisnis, mari kita siapkan dulu hati kita yang lapang, yang luas, ya, sehingga apapun yang akan kita hadapi nanti, kita akan bisa menghadapi dengan tegar. Kita akan bisa menghadapi dengan senyuman. Ya, begitu Bapak Ibu. Orang yang sukses, ya, kita bicara tentang sukses dulu nih ya.
Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, sukses itu apa sih? Saya pengen tahu ini. Setiap orang kan pengennya sukses, Bapak Ibu. Betul nggak? Setiap orang itu pengennya sukses. Dan nggak mau gagal orang itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini tentunya juga kepengen sukses. Nah, saya pengen tahu sebenarnya sukses yang Bapak Ibu kejar, sukses yang Bapak Ibu harapkan itu yang seperti apa? Ya. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu tidak paham dengan apa yang Bapak Ibu capai, yang ingin Bapak Ibu raih. Coba, boleh ketik di chat ini. Menurut Bapak Ibu sukses itu apa? Bapak Ibu kan pengen sukses, saya pengen sukses Pak Ustaz, tapi sukses yang ada di pikiran Bapak itu apa? Nah, ya, ini dari Ibu Ainun, relatif, ya, berhasil pengen sukses dunia akhirat. Nah, ya, ini masih terlalu general. Coba yang lebih spesifik. Sukses yang Bapak Ibu ingin capai itu apa? Khususnya di dunia ini. Kalau sukses akhirat, ya udah pastilah kita semua pengen sukses di akhirat. Tetapi sukses di dunia ini apa? Ya, dari Mama Cahyo, sukses itu apabila cita-citanya tercapai, cita-cita ya, apapun itu. Oke. Kemudian apa lagi nih? Pak Suhar, Ibu Suharni, sukses, sehat, kaya, berkah dunia dan akhirat. Ya. Ibu Riani, ketenangan hati. Ya bebas. Ini bebas ya, jawabannya nggak ada benar salah. Apa ini? Menurut Bapak Ibu, sukses itu apa sih yang ingin dicapai? Nah, Ibu Danija, ketika sudah bisa membantu orang lain. Oke. Ya. Ibu Pranswahyuni, ketika bisa manfaat untuk orang-orang tercinta. Oke. Ibu Iis Komaria, ketika bermanfaat bagi banyak orang. Oke ya. Ibu Sugina Utomo, ketika berhasil meraih satu impian yang terbaik. Ibu Irmawati, bisa menjadi orang yang manfaat. Pak Syamsu Sagbani di Jogja, bisa sukses bila bahagia. Ini ya. Ibu Bundit, bisa bebas finansial. Oke, ya. Bebas. Apa ini? Bisa memperbaiki keadaan nih Pak Wiji Utomo. Sukses apa lagi menurut Bapak Ibu? Sukses yang berkah. Bisa memuliakan banyak orang, oke, ya. Apa yang diinginkan tercapai. Nah, sehat, punya banyak uang, biar bisa membantu banyak orang membeli apapun yang kita mau. Ya, baik. Nah, ya, banyak jawabannya. Kalau saya lihat dari jawaban-jawaban Bapak Ibu ini, bahwa sukses itu ternyata betul, relatif. Sukses itu relatif. Dan sukses itu tidak selalu identik dengan uang. Betul nggak? Nah, sukses itu tidak selalu identik dengan berapa banyaknya uang yang kita dapatkan. Tidak selalu identik dengan seberapa megah rumah yang kita bangun. Sukses itu tidak identik dengan seberapa mahal mobil yang bisa kita beli. Sukses itu juga tidak identik dengan seberapa banyak barang-barang milik kita yang branded, yang bermerek. Ya. Jadi ternyata sukses itu adalah ya apa yang menjadi ketenangan dan kedamaian, ketentraman hati bagi seseorang. Sehingga kita tidak bisa ketika melihat ada tukang becak yang tidur di atas becaknya menunggu penumpang, lalu kita mengatakan, wah, itu orang yang belum sukses. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Bisa jadi dia orang yang sukses. Karena apa? Parameter sukses dia sebagai tukang becak ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita melihat ada pedagang kaki lima di pinggir jalan,
terus kita mengatakan, wah itu orang belum sukses. Belum tentu. Bisa jadi mereka sudah merasa sukses, karena parameter sukses mereka kita nggak paham. Dan juga tidak serta-merta, wah itu keren banget mobilnya. Mobilnya bagus, mahal. Rumahnya gedung, megah. Wah itu orang sukses. Belum tentu juga Bapak Ibu. Ya. Ternyata setelah dilihat dalam kehidupan rumah tangganya, wah ya banyak masalah, banyak problem, banyak hutang. Belum lagi masalah anak-anaknya, Masya Allah. Nah, itulah maka kita harus targetkan dulu sukses apa yang ingin kita raih, sukses apa yang ingin kita capai. Nah, itu dulu ya. Coba di frame dulu di pikiran kita. Kira-kira sukses apa yang ingin Bapak Ibu raih? Sehingga Bapak Ibu ketika sudah jelas dan paham tujuannya, nanti melangkahkan kakinya juga akan lebih enak, lebih nyaman. Ada orang yang tinggalnya di rumah kontrakan kecil, nah, kemudian penghasilannya juga pas-pasan, ya, pakaiannya sederhana, setiap hari bisa sholat berjamaah ke masjid, karena ya nggak banyak kerjaan, nggak banyak kesibukan. Nah, ternyata dia lebih sukses daripada yang masih kerja siang malam membanting tulang, tulangnya dibanting-banting. Nah, kepala buat kaki, kaki buat kepala, hasilnya juga banyak, tapi ternyata dia merasa belum sukses. Ayo kita luruskan dulu. Jadi jangan latah ya Bapak Ibu. Jangan latah. Latah itu apa? Ikut-ikutan. Wah ini apa namanya? Bisa bangun rumah bagus, wah dia sukses. Latah tuh, waduh saya jadi pengen seperti itu. Padahal belum tentu ketika kita memiliki rumah yang besar seperti orang itu, hati kita merasa sukses, belum tentu. Karena parameter kita nggak jelas. Harus jelaskan dulu arahnya, ukurannya di mana. Gitu. Nah, orang yang apapun itu parameter Bapak Ibu, yang jelas ketika kita belum sukses, saya tidak mengatakan gagal ya Bapak Ibu, tapi belum sukses. Jadi berusaha kita, dari perkataan kita juga energinya yang positif. Kata gagal diganti dengan belum sukses. Nanti belumnya dicoret, tinggal suksesnya. Ketika Bapak Ibu lagi nggak enak badan, jangan bilang sakit, tapi kita rubah kalimatnya yang positif. Kurang sehat. Nah, jadi nanti kurangnya dicoret, kurangnya hilang, jadi tinggal sehatnya. Nah, orang yang belum sukses itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak tahu bagaimana caranya mencapai kesuksesan. Caranya gimana tidak tahu. Yang kedua, ada yang sudah tahu cara mencapainya, tetapi tidak sabar menjalani prosesnya. Dan yang kedua inilah yang kebanyakan terjadi. Tahu caranya mencapai kesuksesan, ngerti caranya untuk mendapatkan kesuksesan itu seperti apa, tetapi tidak sabar menjalani prosesnya. Ya, gampang putus asa dan sebagainya. Oke ya. Jadi ini awal sebagai pengantar dalam materi saya malam hari ini. Insya Allah nanti masalah kesuksesan ini akan kita bahas lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada kesempatan, dengan izin Allah, nanti kita akan bahas materi AADS. Nah, kalau di film kan AADC. Ada apa dengan cinta? Terus diplesetkan, ada apa dengan COVID? Waduh, ini ya. Nanti materi ke depan, kalau masih ada kesempatan, kita bahas AADS. Ada apa dengan sukses?
Nah, sekarang kita kembali kepada tema yang sudah diumumkan pada malam hari ini. Apa itu? Menggenggam dunia, meraih surga. Wah, keren ya. Menggenggam dunia, dunia di dalam genggaman, kemudian surga kita raih. Untuk bisa mencapai ini, Bapak Ibu, kita bisa dunia itu di dalam genggaman kita, sedangkan surga itu ada di hati kita. Dunia ada dalam genggaman kita, akhirat di dalam hati kita. Maka pertama kali yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah rasa syukur kepada Allah. Bahwa kita ini oleh Allah sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Kalau kita tidak bisa memiliki rasa syukur, sebesar apapun nikmat, maka kita tetap tidak akan bisa merasakannya. Tetapi kalau kita bisa memiliki rasa syukur yang tinggi, sekecil apapun nikmat, kita akan bisa menikmati dengan sesungguhnya. Pertama, kita harus bisa mencari cara atau mencari jalan bagaimana supaya kita bisa mengucapkan alhamdulillah lisan kita ini. Saya pernah bercerita kalau tidak salah di forum Armina Daily juga, di Armina Daily Pusat ya. Jadi ada seorang pemuda, nih Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang belum tua. Pemuda ini belum tua, karena namanya pemuda. Kalau sudah tua bukan pemuda lagi. Ya. Pemuda ini pengangguran, tidak punya pekerjaan. Setiap hari dia hanya luntang-lantung di masjid. Pakai sarung, ya, kadang-kadang nyapu masjid, kadang-kadang bersih-bersih taman atau kebun di belakang masjid. Maka pemuda ini punya julukan James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, setiap hari dia selalu berhayal, ingin menjadi orang kaya. Karena dia berpikir alangkah enaknya kalau aku jadi orang kaya. Lalu beberapa kali dia mengikuti seminar-seminar kekayaan. Seminar-seminar kesuksesan. Yang seminar itu diadakan oleh para pengusaha-pengusaha multi-level marketing. Ya, biasa kan? Seminar kesuksesan, seminar-seminar untuk mencapai kehidupan yang bahagia, mewujudkan semua impian, itu banyak diadakan oleh para pengusaha-pengusaha multi-level marketing. Pada saat dia hadir, dia mendapatkan suguhan satu materi bahwa tinggikan cita-citamu, bayangkan apa yang kamu harapkan, bayangkan apa yang kamu inginkan, afirmasikan kamu menjadi orang kaya dan sebagainya, itu ya. Nah, sehingga dia setiap hari itu membayangkan, aduh gimana kalau saya jadi orang kaya. Alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya. Nah, suatu ketika dia jalan di kampungnya, kemudian dia berhenti di depan sebuah rumah yang besar. Rumah yang megah. Rumah yang mewah. Mewah betul. Bukan mewah wong desa, mepet sawah. Ini mewah betul. Rumah gedung magrong-magrong nang pinggir rembong, kata orang Jawa Timur. Tandurannya lombok terong. Dia pandangi rumah itu. Dia afirmasi. Dia ingat waktu seminar, harus afirmasi. Wah, ya. Dia bayangkan, dia pandangi rumah itu. Pandangi terus. Dia membayangkan, membuka pintu pagar yang tinggi, besar. Lalu dia bayangkan, andaikan aku nanti punya rumah seperti ini. Bayangkan masuk ke dalam rumah itu. Nah, lalu matanya menatap rumah itu terus, afirmasi, membayangkan. Kan kata trainer dalam seminar itu, afirmasikan, bayangkan, bayangkan. Nah, pada saat membayangkan itu, tiba-tiba
pintu gerbangnya terbuka. Ya, pintu gerbangnya terbuka. Itu rumah orang kaya. Kalau geludak itu pagar besi yang sudah lama nggak pernah dikasih oli. Rumahnya orang setengah kaya itu. Atau kriet. Nah, itu pagar gerbang yang mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Nah ini pakai otomatis. Pintu rumahnya kebuka. Keluar satpam. Ya panggil. Dek, ada apa? Ini Pak, saya sedang memandangi rumah ini loh. Alangkah enaknya orang yang punya rumah ini. Alangkah bahagianya kalau saya yang punya rumah ini, rumah yang megah. Ini orang sukses betul, ini orang yang benar-benar sudah, wah ini dikaruniai oleh Allah dengan harta kekayaan. Saya pengen seperti ini. Terus pemuda itu melirik, matanya menembus ke gerbang yang baru dibuka. Nah itu. Nah, ternyata ada garasi. Di garasinya itu banyak terparkir mobil-mobil mewah. Ada Alphard, ada Lambo, ya Lamborghini, ada apa lagi, Ferrari, Porsche, ya. Apalagi Avanza nggak ada, Avanza, apalagi Ayla, Agya. Ya, ini mobil-mobil mewah semua. Waduh, alangkah enaknya kalau aku yang mempunyai mobil itu, naik mobil itu. Wah, enak ini orang kaya ini. Nah, terus satpam itu bilang, nah, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan, Dik? Kamu itu mikir apa? Ini loh, Pak, orang yang punya rumah ini kok pasti hidupnya bahagia. Saya pengen loh, Pak. Oh, bener kamu pengen? Pengen punya rumah ini, pengen punya mobil kayak itu? Oh iya, Pak, saya pengen. Oh ya, sebentar. Satpamnya masuk. Nah, terus gak lama kemudian satpam itu keluar sambil mendorong kursi roda. Nah, sebentar, tadi ada yang menawarin teh kayak. Pas lagi batuk, sebentar ya. Ini ada asisten pribadi yang buatkan minuman. Bapak Ibu di rumah yang sudah menyiapkan minuman dan sesajen red coffee atau air putih ditetesin dengan Sihapro, silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Di sini aja nggak apa-apa. Jazakumullah khairan. Thank you. Terima kasih. Alhamdulillah, ya, Masya Allah, kurang nikmat apa hidup ini Bapak Ibu ya. Ada yang bikinin teh, ya, ada yang kasih perhatian, wah ini udah segala-galanya. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, kok hilang ini ya? Saya buka dulu live-nya. Nah, wah tahu-tahu ada tulisan Bu Rahmi nih, BMW, wah iya, BMW. Nah, masih ada tuh BMW saya, kalau mau beli ada 2 unit saya jual. Nah, Bapak Ibu, terus satpam tadi keluar sambil mendorong kursi roda. Di atas kursi roda itu duduk laki-laki yang belum begitu tua, umurnya kira-kira sekitar 45-an. Duduk di kursi roda, pakai jaket tebal, kemudian lehernya dikalungi shawl yang tebal juga. Nah, agak sedikit batuk-batuk, kemudian badannya nggak bisa duduk tegak begini. Badannya agak ngeringkuk ini duduknya. Nah, itu kan. Terus satpam itu bilang, sini Dek, nih yang punya rumah nih. Nih, saya pertemukan dengan yang punya rumah. Bapak yang punya rumah ini. Lalu yang laki-laki yang di tas kursi roda itu bilang, Mas, saya dengar kamu pengen punya rumah kayak begini. Oh iya Pak. Saya dengar lagi kamu pengen punya mobil-mobil saya yang ada di garasi itu. Iya Pak, saya pengen Pak. Saya dengar kamu juga pengen bisa memiliki semua perusahaan-perusahaan saya. Oh iya Pak, betul Pak.
Nah ini dalam hati apa namanya pemuda itu, pucuk dicinta ulam pun tiba. Nah ini nih ya, ini hasil afirmasi saya ini. Akhirnya akan terkabul ini. Nah, lalu si bapak yang di atas kursi roda itu bilang, Mas, mau nggak kalau rumahku yang besar ini aku berikan ke kamu. Mobil-mobilku yang di garasi buat kamu semuanya. Ada deposito, ada perusahaan, semua buat kamu. Melongo atau bengong ya pemuda itu. Pak, apa saya nggak salah dengar, Pak? Loh enggak, ini serius. Saya nggak bohong, saya nggak main-main. Kalau kamu mau, oke. Betul, Pak? Iya. Cuma-cuma, Pak? Oh enggak, kalau cuma-cuma saya nggak bilang cuma-cuma. Ada syaratnya. Baik, Pak, siap. Apapun syaratnya, saya siap. Bahkan saya kerja di sini 24 jam juga, saya siap. Bukan itu syaratnya, kata yang punya rumah. Begini, Dek. Ini, Mas. Syaratnya sederhana kok, gampang. Saya ini umur 45 tahun, tetapi oleh dokter, saya sudah divonis mengidap penyakit jantung koroner. Kata dokter diprediksi umur saya mungkin tinggal 6 bulan. Kata pemuda tadi dalam hati, wah, ini orang soleh bener ini. Sadar dirinya mau mati, kemudian hartanya diwakafkan semuanya kepada orang miskin. Wah, ini orang hebat, orang soleh ini. Terus Pak, udah antusias. Saya juga seminggu saya cuci darah 2 kali. Karena ginjal saya sudah tidak berfungsi. Kemudian paru-paru saya juga sudah dinyatakan tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Sudah keropos, bolong. Ditambah ya diabetes saya tinggi. Diabetes saya ini sudah sangat tinggi. Jadi saya oleh dokter itu tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan yang asin-asin, tidak boleh makan yang asem-asem, pokoknya tidak boleh makan yang ada rasanya, harus tawar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kata dokter saya tidak boleh berhubungan lagi dengan istri saya. Nanti jantung saya bisa kumat. Kata pemuda tadi, ini orang soleh, betul orang soleh. Sudah mau meninggal dunia kok sadar hartanya diserahkan ke duafa. Nah, begini Mas, saya akan berikan semua rumah saya, mobil saya, perusahaan saya, deposito saya. Nah, saya hanya satu permintaan saya. Kita tukeran. Semua sakitku, aku pindahkan ke kamu. Bersama dengan hartaku, rumahku, mobilku, perusahaanku, untuk kamu, termasuk semua penyakitku juga untuk kamu. Nah, sehatmu berikan ke aku. Coba, Bapak Ibu, kalau yang jadi pemuda itu, kemudian ada bargaining, ada penawaran seperti itu, kira-kira diterima atau tidak? Saya pengen tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan dan apa yang Bapak Ibu rasakan. Dan saya pengen tahu apakah Bapak Ibu nyimak atau tidak. Ayo, ya. Nah, coba, andai kata Bapak Ibu menjadi pemuda tadi, kira-kira Bapak Ibu terima apa tidak tawaran itu? Tawaran apa Pak Ustadz? Enggak, saya ulangi lagi. Saya nggak akan ngulangi ceritanya lagi. Pokoknya tawaran orang kaya tadi, Bapak Ibu terima apa tidak?
Nah, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Nah, ini ada Bu Titi, pilih sehat. Ibu Valen, enggak diterima. Bu Lucy, enggak diterima. Ya, wah ini semua jawabannya hampir enggak diterima ya. Tidak diterima. Saya enggak sempat nyebut satu-satu nih. Cepat sekali aninya, scrollnya. Ya, Bu Sri Budiarti, Ibu Tanti, Ibu Haryati, Pak Abdullah Abid di Panbaru nih. Ibu Iskomaria. Wah ya, Ibu Wulan, Mika, Ibu Dita, Ibu Sinta, Bu Siti Aisyah, Mama Cahyo, Bu Nurjana, Bu Encum. Wah, hampir semuanya ya. Ternyata nggak ada yang mau, ya. Ternyata nggak ada yang mau, Bapak Ibu, ini luar biasa ini ya. Pilihannya luar biasa. Ternyata nggak diterima. Masya Allah ya. Lah, oke, kalau Bapak Ibu tidak menerima tawaran orang kaya tadi, lalu bagaimana dengan pemuda yang tadi? Dia mikir, rumah besar jadi milik saya. Mobil yang bagus-bagus jadi milik saya. Kemana-mana saya bisa mengendari mobil mewah. Deposito perusahaan jadi milik saya. Tapi apa artinya kalau saya penyakitan kayak Bapak ini? Dalam artinya begitu. Apa artinya kalau saya punya penyakit kayak Bapak ini? Saya nggak akan bisa menikmati kekayaan ini. Baru dia sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata aku masih memiliki nikmat yang sangat luar biasa. Ternyata si Bapak ini rela meminta sehatku dan menukar dengan semua hartanya yang miliaran, hampir triliunan ini, dan mau menukar sehatnya dengan sehatku. Berarti sehatku lebih mahal daripada harta yang dimiliki oleh Bapak ini. Dalam hati dia seperti itu berkecamuk. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia pamit. Mohon maaf Pak, kalau tawarannya seperti itu saya tidak bisa terima. Mohon maaf ya Pak ya, saya pamit pulang. Di perjalanan dia sudah berkecamuk hatinya, galau, bergejolak ya. Nah, kemana dia pergi? Lari ke masjid, ambil air wudhu, kemudian sholat di masjid itu. Setelah sholat, dia angkat tangan, ya Allah, ternyata selama ini yang kau berikan kepadaku sungguh luar biasa ya Allah. Tetapi kenapa hambamu ini tidak bisa bersyukur ya Allah? Sujud kepada Allah, nangis dia. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, segitu mahalnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang sering kita tidak menyadari, sering kita sepelekan, dan sering kita merasa menjadi orang yang tidak pernah diberi nikmat oleh Allah hanya gara-gara kita nggak punya uang, hanya gara-gara usaha kita kok nggak berhasil-berhasil, hanya gara-gara melihat orang lain kok lebih kaya daripada saya, padahal diberi badan yang sehat. Oleh Allah diberikan sesuatu yang lebih mahal, tapi dia tidak menyadari. Nah, pemuda tadi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa itu. Ternyata sehat itu Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku semua, para pensiar Baitullah, para mitra-mitra Armina Daily, ketika kita hendak memulai bisnis ini, usaha ini, ayolah, kita tanamkan dulu dalam diri kita rasa syukur. Kita pupuk dulu dalam diri kita rasa syukur yang sangat kuat terhadap apapun karunia Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Nikmat sehat ini sangat luar biasa. Kalau kita berangkat dari situ, insya Allah langkah kita akan nikmat. Langkah kita akan nikmat. Dan saya sudah sering mempraktekkan itu. Berangkat dari rasa syukur, berangkat dari rasa terima kasih yang tinggi kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan ini. Nah, sehingga langkah-langkah berikutnya di dalam menjalankan usaha itu menjadi lebih tenang, lebih tentram, sakinah di hati ini, berapapun hasil yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang
ahli syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, maka nikmat sehat ini kita pelihara dengan baik. Nah, ini kita mulai ya. Bapak Ibu bisa selalu memulai pembahasan atau pembicaraan di dalam menjalankan usaha ini dengan bicara tentang kesyukuran. Nikmat sehat yang harus kita syukuri. Di antara cara mensyukuri nikmat sehat adalah dengan memelihara kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, menyayangi sehat kita. Kita jaga, kita pelihara dengan olahraga, pola hidup yang sehat, dan juga dengan suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan imunitas kesehatan kita juga. Berapapun mahalnya, ini Bapak Ibu ya, berapapun mahalnya merawat kesehatan, berapapun mahalnya memelihara kesehatan, masih jauh lebih mahal kalau kita sudah sakit. Masih jauh lebih mahal kalau kita sudah sakit, apalagi harus masuk rumah sakit. Contohlah misalkan sudah kena cuci darah, seminggu 2 kali saja. Sekali cuci darah 1,5 juta. Berarti seminggu harus keluar uang 3 juta hanya untuk cuci darah supaya bisa tetap hidup. Dan sebulan harus keluar uang 12 juta. Itu hanya untuk mencuci darah kita. Yang seharusnya itu fungsi ginjal, ya, kerja ginjal yang bertugas untuk membersihkan darah itu, tapi ternyata ginjal kita sudah rusak, sehingga harus cuci darah secara manual. Dan itu keluar biaya yang besar. Lebih besar daripada menjaga kesehatan ginjal. Belum penyakit-penyakit yang lain. Nah, maka ketika kita harus mengkonsumsi suplemen, misalnya ASI Hapro, yang harus kita beli dengan harga ya kurang lebih sekitar 300.000 sampai 350, katakanlah sebulan 600.000 untuk 2 botol ASI Hapro, diniati untuk mensyukuri nikmat, memelihara nikmat ini. Enggak ada apa-apanya dibanding kalau sudah sakit nanti, Bapak Ibu. Saya pernah gambarkan juga ya, ada seorang pengusaha kebun binatang. Seorang pengusaha kebun binatang, dia baru launching atau baru opening ya, opening kebun binatang itu memasang tarif tiket masuk 150.000. Tetapi hari pertama, hari kedua kebun binatang itu sepi, nggak ada yang mau. Orang nggak ada yang mau masuk. Diturunkan lagi, pelangnya dicopot, diganti harga tiket 100.000. Ternyata nggak ada juga yang mau membeli tiketnya. Diturunkan lagi harganya, buy one get one free. Harga tiket 100.000, beli 1 dapat 2, berarti jatuhnya 1 hanya 50.000. Nggak ada juga yang mau masuk kebun binatangnya. Akhirnya pemilik kebun binatang itu melepas pelang itu, langsung diganti dengan tulisan free, masuk kebun binatang gratis. Baru itu orang berbondong-bondong masuk ke dalam kebun binatang. Rame masuk ke dalam kebun binatang. Begitu sudah penuh kebun binatangnya, pemilik kebun binatang itu mengunci semua pintu keluar. Setelah pintu keluar dikunci, pemilik kebun binatang itu membuka kandang singa. Kandang singa dibuka. Kandang harimau dibuka. Kandang gorila dibuka. Kandang beruang dibuka. Ya. Apa yang terjadi? Singa berkeliaran, harimau berkeliaran, ya, gorila berkeliaran, ya, beruang. Wah, itu pengunjung kebun binatang panik, lari ketakutan, ya, takut menjadi makan siangnya harimau. Lari cari pintu keluar. Begitu sampai pintu keluar, digembok.
Dan di situ ada tulisan 1 juta untuk bisa keluar dari kebun binatang. Maka orang nggak pikir panjang. Orang sudah nggak mikir panjang lagi. Keluarkan uang 1 juta, pintu dibuka. Ayo, bayar 1 juta, ambil, pintu dibuka. Pokoknya yang bayar 1 juta, keluar. Tulisan di situ jelas. 1 juta keluar dari kebun binatang. Orang nggak pikir panjang. 1 juta keluarkan. Ada anggota keluarganya 3 orang, keluarkan 3 juta. Supaya keluar dari kebun binatang itu. Karena nggak mau mati diterkam, jadikan bancaan oleh binatang-binatang buas itu. Ketika sudah kepepet, jiwanya terancam, berapapun dia keluarkan. Padahal di awal, kalau dia mau masuk ke binatang dengan aman, tanpa ada gangguan, cukup bayar 50.000 atau 100.000, bisa 2 orang. Nggak mau. Nah, begitu sudah masuk ke kebun binatang, nah, pintunya dikunci, dikasih tulisan 1 juta untuk keluar kebun binatang, di situ dilepaskan singa, harimau, dan dia nggak pikir panjang. Itulah Bapak Ibu gambarannya manusia. Ketika harus memelihara kesehatan, uang 600.000 dibilang kok mahal ya. Lah, tapi kalau sudah sakit, jangankan 500-600.000. 5 juta, 10 juta akan dikeluarkan. Coba sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Itu, ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibuka hati dan pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bijaksana di dalam menyikapi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Lalu bagaimana dengan dunia di dalam genggaman? Ya, dunia di dalam genggaman. Menggenggam dunia, meraih surga. Ini maksudnya adalah jangan sampai dunia yang kita cari ini, harta yang kita cari ini, justru malah menggagalkan kita masuk surga. Gara-gara apa? Ya, gara-gara kita tidak menempatkan dunia pada posisi yang semestinya. Dan banyak yang sudah tertipu dengan dunia. Menurut Imam Ibnul Qayyim, tidak ada penipu yang paling ulung kecuali harta benda dunia, harta dunia. Di antara para penipu-penipu yang paling ulung adalah harta dunia. Karena dunia itu bisa menggigit pemiliknya kalau tidak bisa menguasai dunia. Kalau dikuasai oleh dunia, maka akan digigit, akan diperbudak oleh dunia, sehingga pemiliknya menjadi sengsara gara-gara dunia. A'udzubillah min dzalik. Kalau orang dulu bilang, ya, uang itu ada matanya, duit itu enek matane, ya. Kalau nggak hati-hati, wah itu bisa kemana-mana itu duit. Bahkan amanah-amanah yang seharusnya kita jaga, nah, kepake itu duit. Duit itu ada matanya, ya. Nah, oke. Bapak, Ibu, Saudaraku yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi jangan takut tidak kebagian rezeki. Jangan takut tidak mendapatkan rezeki. Semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jika Bapak Ibu dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan bisnis, masih takut-takut, nanti dapat nggak ya? Berarti masih ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Semua rezekinya dijamin oleh Allah. Asal kita mau ikhtiar, mau usaha. Nah, setelah Allah memberikan rezeki kepada kita, bagaimana caranya supaya hidup kita ini bahagia? Bagaimana caranya supaya hidup kita ini tentram dengan berapapun rezeki yang Allah limpahkan kepada kita? Maka kita harus menyikapi rezeki atau harta kita itu dengan sikap yang disebut dengan zuhud. Itu kuncinya. Zuhud.
Ngerti zuhud nggak Bapak Ibu? Oh iya ngerti Pak Ustadz. Saya sering dengar. Apa menurut Bapak Ibu zuhud? Oh zuhud itu ini Pak Ustadz. Ya jadi kalau pakai baju itu yang sederhana, kemana-mana ya naik sepeda ontel aja, nggak usah pakai mobil, mana-mana ya nggak usah pakai sepatu, pakai sendal jepit aja. Terus bila perlu pakaian itu nggak usah yang merek-merek ya, bila perlu beli kain-kain kafan gitu dijahit buat baju, buat rok, buat kemeja. Jadi itu Pak Ustadz zuhud. Jadi kalau makan itu nggak di restoran-restoran yang mahal, tapi di warteg atau di emperan, di pinggir-pinggir jalan. Ini ya, pengertian yang keliru seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita itu jadi bingung. Ya, kita jadi masalah manakala salah di dalam mengartikan zuhud. Nah, padahal zuhud itu Bapak Ibu kalau kita jalani, Masya Allah, hidup ini tenang, bahagia, tentram. Nah, saya yakin ketika tadi Bapak Ibu saya tanya sukses, pasti Bapak Ibu punya target bahwa di balik kesuksesan itu ada kebahagiaan. Seberapapun kayanya Bapak Ibu, seberapapun banyaknya harta Bapak Ibu, kalau nggak membawa kebahagiaan dan kebarokahan, belum bisa dikatakan sukses. Nah, kebahagiaan, kebarokahan, ketentraman itu kalau akan diperoleh kalau kita bisa menyikapi harta kita ini dengan zuhud. Suatu hari Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, wahai Imam Ahmad, apakah seseorang itu bisa menjadi zuhud sementara dia memiliki uang 1.000 dinar? 1.000 dinar itu kira-kira setara dengan 5 miliar. 5 miliar. Ya kurang lebih ya, kurang lebih. Dengan kata lain, muridnya Imam Ahmad ini bertanya, wahai guru Imam Ahmad, apakah seseorang yang kaya raya, uangnya banyak, itu bisa menjadi zuhud? Lalu Imam Ahmad menjawab, betul, bisa. Dengan syarat, dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah, dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Saya ulangi lagi, orang yang kaya sekalipun, yang hartanya miliaran triliunan sekalipun, dia bisa berlaku zuhud ketika dengan syarat dia merasa bangga, tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah, biasa-biasa saja, dan tidak sedih ketika hartanya berkurang atau hilang. Kemudian menurut Imam Hasan Al-Basri, ini golongan para tabi'in, para pengikut sahabat. Jadi kalau generasi pertama itu sahabat, lalu di bawah sahabat itu generasi namanya tabi'in, mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam Hasan, zuhud itu apa sih? Zuhud itu adalah keyakinanmu kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada keyakinanmu pada janji yang diberikan oleh manusia. Keyakinanmu pada apa yang dijanjikan oleh Allah itu lebih besar daripada keyakinanmu kepada janji-janji manusia. Nih Bapak Ibu. Malah ya para sahabat-sahabat, para generasi-generasi dulu itu banyak yang kaya raya. Seperti Umar bin Khattab tuh kaya raya. Miliarder, triliuner bahkan. Utsman bin Affan triliuner. Tapi siapa yang berani mengatakan kalau Umar dan Utsman itu orang yang tidak zuhud? Nggak ada yang berani mengatakan. Walaupun kaya raya, Umar, Utsman, orang-orang yang zuhud. Kenapa? Karena ketika dia hartanya bertambah, biasa saja, tidak menambah kebanggaan dan kesombongannya. Ketika hartanya berkurang, hartanya hilang,
juga tidak sedih, biasa saja. Nabi Sulaiman yang kaya raya, siapa yang berani mengatakan Nabi Sulaiman tidak zuhud? Kudanya ada ratusan, istananya. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman lupa sholat gara-gara menengok kudanya satu persatu. Kudanya jumlahnya ratusan itu ditengok satu persatu. Karena kuda itu pada zaman dahulu ya simbol kejayaan, simbol kehebatan seseorang ketika memiliki kuda yang banyak. Apalagi kudanya cakep-cakep. Diteliti satu persatu oleh Nabi Sulaiman sampai lupa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia sadar, yang merasa berdosa, ratusan kudanya itu dibunuh semuanya. Ini menyebabkan aku lupa ibadah kepada Allah. Jadi nggak sayang dengan kehilangan hartanya, dan biasa saja dengan bertambah hartanya. Malah bisa jadi orang miskin tapi nggak zuhud. Ya. Maka dia tidak akan pernah bahagia. Bagaimana orang miskin tidak zuhud? Ya contohnya orang-orang ya mohon maaf ya, orang-orang tinggal di bawah jembatan. Bisa jadi dia nggak zuhud walaupun kehidupannya serba kekurangan. Kenapa? Karena yang ada di dalam kepalanya, yang ada dalam hatinya selalu harta, 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 kaya, kaya, kaya. Bangun tidur langsung pikirannya harta, kaya. Nah, dia sangat sedih ketika kehilangan hartanya dan merasa bangga ketika bertambah hartanya. Nah, sehingga para ulama lain menyimpulkan bahwa zuhud itu adalah ketika kita bisa meletakkan harta dalam genggaman kita dan akhirat dalam hati kita, maka kita akan bisa menjadi orang yang zuhud. Harta di dalam genggaman. Sehingga apa? Ya kalau memang harus dilepas, dilepas. Perlu diambil, diambil. Pada saat mau ngambil, difilter dengan hatinya. Halal apa tidak? Menzolimi orang lain apa tidak? Menyakiti orang lain apa tidak? Kalau ternyata berbenturan dengan batasan-batasan, ya ditinggalkan, nggak diambil. Ketika ini aman, ambil. Ketika harus disodakohkan, sodakohkan, dilepas. Ketika harus memberikan bantuan kepada orang miskin, dilepas. Jadi nggak sayang. Ketika mengendarai mobil mewah, Alphard misalnya, keserempet mobil lain, set gores, ya sedih, ya Allah ini mobil kok gores, ya sudahlah, namanya juga harta dunia. Nah, kadang ya terjadi seperti ini ya, tinggal diservis saja. Jadi nggak terlalu sedih yang berkepanjangan, dipikir terus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, wah nggak terasa ya, kurang 5 menit, jatahnya sudah habis. Kita masih asik ini membahas tentang bagaimana meletakkan harta di tangan kita dan akhirat di hati kita. Jangan terbalik. Justru harta ini di hati, nah ini bahaya. Kalau harta sudah di hati, bahaya Bapak Ibu. Dalam menjalankan usaha ini, maka dalam pertemuan awal ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa lebih tepat memposisikan di mana sih sebenarnya letak harta itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memposisikan dengan benar, dengan tepat, maka jalannya juga akan enak, Bapak Ibu. Kita pahami ini. Kita sikapi hidup kita ini, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita ini dengan zuhud. Pernah ada pemulung yang suka ngambil sampah-sampah di rumah-rumah itu. Kalau kita perhatikan nih pemulung, sebelum sholat subuh sudah keluar, masuk komplek-komplek rumah itu ya. Maka sampai ada tulisan di komplek perumahan itu, pemulung dilarang masuk. Itu sebelum sholat subuh sudah keluar Bapak Ibu.
Waktunya sholat subuh, dia nggak sholat. Selesai sholat subuh, orang pulang dari masjid, dia juga masih keliling dan dia nggak sholat sama sekali. Jumatan juga sama. Saya sering melihat jalan ketika hendak ke masjid, orang masih asyik di warung, masih asyik di atas becak. Dalam hati saya, ini orang apa nggak Jumatan? Ini walaupun orang-orang kelihatannya hidupnya kekurangan, hidupnya serba sederhana, tapi dia hatinya nggak zuhud. Kenapa? Karena ragu-ragu dengan janji Allah, dia lebih yakin dengan janji yang diberikan manusia daripada janji yang diberikan oleh Allah. Sementara ada orang yang kaya, hidupnya serba kecukupan, setiap kali azan dia ke masjid, dia sholat tepat waktu, di mana ada bantuan-bantuan yang dibutuhkan, dia keluarkan hartanya. Dia lebih yakin dengan janji Allah, ketika harta dikeluarkan maka Allah akan mengganti, dan itu sebagai deposito dia di akhirat. Dia nggak takut kehilangan. Misalnya sepeda motornya hilang, mobilnya hilang, ya sudah, namanya harta dari Allah, diambil lagi ya sudahlah, itu urusan Allah. Nah, dia orang kaya tapi zuhud. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, jangan takut. Jangan takut nanti kalau hartanya banyak, kaya terus nggak bisa zuhud. Bukan ukuran zuhud itu pada penampilan fisik. Ada orang pakai HP, HP-nya harganya, handphonenya seharga 29 juta. Saya nggak sebut merek ya, karena nggak dibayar di sini. Kalau saya sebut merek, itu ada bayarannya. Ya, ada handphone harganya 29 juta, dia beli, dia pakai. Wah, itu orang nggak zuhud sih. Mewah lah. Kalaupun dia beli HP seharga 150 juta, dia mampu. Tetapi dia lebih memilih beli yang harga 29 juta. Ya itu namanya tidak berlebihan, proporsional. Tapi kalau gajinya pas-pasan terus pengen beli HP yang 29 juta, nah ini. Nah yuk Bapak Ibu, kita sadari, kita buka hati dan pikiran kita bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, tapi hatinya nggak zuhud. Kenapa nggak zuhud? Karena masih menempatkan dunia itu di dalam hati, bukan di genggaman. Sehingga manakala berbisnis, manakala menjalankan usaha, obsesi utamanya adalah bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Tetapi dia lupa dengan janji-janji Allah. Waktunya sholat nggak mau sholat, waktunya sholat zakat dia nggak mau keluarkan, takut miskin, nggak mau membantu orang lain, gampang emosi, gampang marah, gampang putus asa, ketika usahanya gagal, merasa terpuruk, dan sebagainya. Dia lupa bahwa Allah ada yang mengendalikan di balik semua kehidupan kita. Dan tidak sedikit orang-orang kaya, orang-orang duitnya banyak, tetapi kehidupan agamanya lebih baik, lebih tertib, lebih dekat dengan Allah. Maka Bapak Ibu, di mana posisi kita? Ayo. Di level apapun sekarang ini, tingkat kekayaan kita, berusaha kita menjadi orang yang zuhud dengan apa? Menempatkan dunia di tangan kita, di genggaman kita. Dan akhirat atau surga di hati kita, cita-cita kita yang paling utama itu. Jangan sampai cita-cita utama ini gagal gara-gara dunia ini. Apalagi posisi akhirat, posisi surga yang ada di hati bergeser, digantikan dengan harta dunia. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Dalam sebuah riwayat, Ibnul Qayyim juga menyatakan, selama harta itu hanya ada di tanganmu dan tidak sampai ke hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakanmu meskipun banyak. Ya, perhatikan ya. Selama harta itu hanya ada di tanganmu dan tidak sampai ke hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakanmu walaupun banyak. Dan jika harta itu bersemayam di dalam hatimu, maka akan membahayakan dirimu, meskipun di tanganmu tidak ada harta sedikit pun. Di tangan kita hanya ada uang 100.000 rupiah, tapi kalau kita menempatkan harta di dalam hati kita, itu bahaya. Walaupun kita menjadi miliarder, triliuner, tetapi kalau harta hanya kita tempatkan di tangan kita, maka tidak akan bahaya bagi kita. La ba'sa bil ghina liman ittaqa.
Tidak berbahaya kekayaan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum mulai bisnis, sebelum kita mulai menjemput rezeki Allah yang banyak, ayo kita bangun dulu ketakwaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, insya Allah kayaknya ini udah lebih ya lewat. Maka jika Allah mengizinkan nanti pada episode-episode selanjutnya, pertemuan-pertemuan kita berikutnya akan kita lanjutkan lagi. Kita bahas lagi secara mendalam hakikat harta, sehingga kita tidak sampai tertipu, tidak sampai dimakan atau dikuasai oleh harta kita sendiri, tapi justru kitalah yang menguasai dan mengendalikan harta kita. Kemudian nanti juga apa itu ada apa dengan sukses, dan bagaimana cara-cara berbisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah nanti di kesempatan yang akan datang kan kita bahas lagi, Bapak Ibu semuanya ya. Yang jelas saya ingin dan Bapak Ibu semua tentunya juga menginginkan hari demi hari kita jalani hidup kita, bulan demi bulan kita jalani hidup kita dengan menjalankan usaha ini, hati tetap tenang, tentram, bahagia, berapapun yang kita dapat, berapapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan ketentraman dan kebahagiaan itulah akan menarik nikmat-nikmat Allah yang lain datang kepada kita. Akan menarik rezeki-rezeki Allah yang lebih besar lagi datang kepada kita. Karena kita sudah menjadi magnet bagi rezeki itu sendiri. Dengan ketakwaan kita, dengan kebahagiaan kita, dengan ketentraman hati kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Dan saya ingin memberikan informasi yang positif. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti kajian-kajian saya setiap hari, silakan Bapak Ibu bergabung di Lentera Kolbu Channel di Facebook. Bapak Ibu tinggal search di Facebook Lentera Kolbu Channel, ya. Lalu Bapak Ibu gabung, klik gabung, nanti akan saya konfirmasi, dan setiap pagi jam 6 sampai jam 7 kita akan mengadakan kajian-kajian dengan materi Al-Quran. Semua ayat-ayat Quran kita bahas di sini, dan itu akan menjadi pedoman hidup bagi kita yang sangat luar biasa. Dan Alhamdulillah kajian ini sudah hari yang ke-126. Nah, jadi sudah cukup lama, silahkan Bapak Ibu. Bu Mia kayaknya sudah aktif ya, Bu Mia, Alhamdulillah, selamat. Mudah-mudahan bisa terus ya Bu Mia, dan juga yang lain silahkan saya tunggu kehadirannya di Lentera Kolbu Channel. Pak Molan, Budian, Pak Yogi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan mohon maaf juga kepada semua jamaah, semua para mitra dan yang hadir. Jika ada kekurangan kekhilafan saya, mohon maaf juga buat Pak Molan, Pak Yogi, Budian, jika kurang berkenan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini materi kita bersama Ustadz Dev Aryan Yusuf tadi menjadi satu petuah yang menurut saya tepat sekali ketika kita ini menjadi satu pegangan ya, Budian Pak Yogi ya, nanti bagaimana kita menikmati harta kita jangan sampai salah arah gitu kan. Ini mumpung juga teman-teman di Armina Daily lagi mulai menanjak nih Budian nih, lagi sudah mulai rezekinya menjadi besar, jadi alhamdulillah ini datang di saat yang tepat nasihat-nasihat Ustadz Dev ini. Bagaimana menurut Pak Yogi dan Budian? Ya, subhanallah, masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita semakin dibukakan lagi oleh Pak Ustadz untuk kita semakin bertakwa, semakin bersyukur, semakin bisa menata hati kita, bisa tahu proporsionalnya kita untuk harta, bahwa sebenarnya kita tadi kita tuh nggak boleh bangga ketika harta kita bertambah, dan kita pun juga nggak sedih ketika harta berkurang gitu, masya Allah. Jadi ya insya Allah, dan itu yang namanya zuhud. Mudah-mudahan lah insya Allah teman-teman semua, pemirsa semuanya pun semakin hari semakin
bertambah keimanannya dan semakin hari semakin baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan malam ini. Terima kasih. Kalau dari saya, makasih banyak Pak Ustadz Dev Aryan Yusuf atas tausiahnya pada malam hari ini, dan insya Allah kita sudah sama-sama mendengar, dan ini adalah merupakan bekal bagi kami para pensiar di Armina Daily gitu ya. Kita sebutnya adalah pensiar sehat Armina Daily-nya. Kalau di Dio kita bilang pensiar sehat, insya Allah ini jadi pedoman kita, jadi basic kita, sehingga ketika tadi Pak Mulan bilang bahwa alhamdulillah kita Armina Daily-nya mulai tumbuh, teman-teman mulai banyak mendapatkan pendapatan harian dari Armina Daily, maka insya Allah bisa menempatkan harta itu memang pada porsinya gitu ya, pada genggaman, bukan di hati. Nah, itu seperti itu yang saya tangkap secara keseluruhan. Ilmu ini penting sekali agar kita nggak salah melangkah ke depannya. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Gitu Pak Mulan. Baik, kemudian Pak Yogi juga, Bapak Ibu semuanya, mitra-mitra Armina Daily, ini juga Pak Ustadz Dev. Jadi materi pada malam hari ini sebenarnya nyambung juga dengan yang kemarin disampaikan sama Ustadz Fauzi Ihsan. Jadi memang ini menjadi satu dasar bagi kita semuanya ketika kita ingin menjalankan sebuah usaha. Ketika kita ingin besar, kita ingin berkah, tentu kan kita sering mengucapkan berkah dunia akhirat, kita mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Maka dari beberapa materi yang disampaikan sejak Ustadz Fauzi Ihsan juga dengan Ustadz Dev Aryan Yusuf ini menjadi satu bekal bagi kita bahwa kalau pengen sukses maka landasannya adalah ajaran dari Allah, ajaran agama. Kemudian tadi juga bagaimana kita menyikapi harta kita juga tadi sudah diberikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, kita di Armina Daily tidak hanya membahas tentang sisi dunia saja, tapi insya Allah secara akhirat itu kita bahas, sehingga apa yang kita sering bahas bersama, sukses dunia akhirat ini insya Allah benar-benar bisa kita capai. Dan untuk Bapak Ibu yang malam hari ini belum mengklik tanda suka atau like pada halaman ini, pada fanpage ini, silakan Bapak Ibu diklik tanda suka atau like-nya, karena insya Allah nanti kita juga ada rutin kelas-kelas pembahasan-pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Tentu juga nanti banyak narasumber seperti kembali ada Ustadz Dev Aryan Yusuf yang akan nanti kembali lagi, juga Ustadz Fauzi Ihsan juga, dan banyak lagi narasumber yang lain juga. Insya Allah kita juga akan menghadirkan dari manajemen juga ya, kemudian Pak Yogi ya dari manajemen, kemudian juga kita ada dari pabriknya, produk-produknya Armina Daily yang kita insya Allah juga akan hadirkan di sini untuk kita bahas bersama. Jadi insya Allah akan banyak ilmu yang bermanfaat. Begitu ya, kemudian Pak Yogi ya. Ya, betul banget. Segera menyusul dari manajemen yang sedang kita jadwalkan, dan dari pabrik produk-produknya Armina Daily yang akan sharing langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Betul banget Pak Mulan. Sehingga itu melengkapi ya, siar kita ya lengkap. Spiritualnya dapat, kemudian teknisnya dapat, informasinya semua dapat. Teknis dan non teknis saling menyatu, sehingga insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa sukses berkah berjamaah di Armina Daily gitu Pak Mulan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita, dan pada malam hari ini Ustadz Dev, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Masukannya, dan insya Allah ini benar-benar kalau ya tadi saya sampaikan bahwa ini waktunya tepat Ustadz Dev menyampaikan ini, benar-benar tepat ini di awal sebagai landasan, sebagai dasar kita supaya jangan sampai salah melangkah ke depannya. Dan kita tutup doa bersama. Bagaimana Budian, Pak Yogi? Pak Ustadz, minta tolong pimpin berdoa. Saya Ustadz Dev bisa untuk memimpin doa di kesempatan malam hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita rendahkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita lakukan, rencana kita sebaik apapun tidak akan bisa terlaksana tanpa ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita minta, kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar.
Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah pemelihara langit bumi dan segala isinya. Engkaulah yang memiliki langit bumi dan segala isinya. Engkau pula yang memiliki jiwa-jiwa kami. Engkau pula yang memiliki kehidupan kami, ya Allah. Engkaulah yang maha mengendalikan segala gerak langkah kami, ucapan perbuatan kami. Engkaulah yang mengendalikan kehidupan kami, ya Allah. Kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah. Kami hanyalah hamba-hambamu yang tidak berdaya jika Engkau tidak memberikan kekuatan. Kami hamba-hambamu yang tidak ada artinya di muka bumi ini jika Engkau tidak menutup aib-aib kami, jika Engkau tidak memberikan keimanan dalam hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk itu bimbing kami, ya Allah. Mohon bimbingan-Mu, ya Allah, dalam setiap langkah dan gerak kami, dalam setiap ucapan dan perbuatan kami. Wabil khusus di dalam menjalankan usaha ini, ya Allah, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa membuahkan hal-hal yang mendatangkan ridho-Mu. Sehingga yang kami lakukan membuahkan segala sesuatu yang mendatangkan kasih sayang-Mu, yang bisa memberikan manfaat kepada diri kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Dan sebanyak-banyaknya umat-Mu di dunia ini, ya Allah, hamba-Mu di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Engkaulah pemilik kekayaan, kunci dunia dan akhirat, dan kunci alam semesta ini ada di tangan-Mu, ya Allah. Jikalau Engkau berkenan melimpahkan harta kepada kami, beri kekuatan hati kami, ya Allah, untuk memposisikan dan menempatkan harta itu sesuai dengan segala sesuatu yang Engkau ridhoi. Jika Engkau berkenan untuk menahan rezeki kepada kami, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang selalu berpikir yang positif, berprasangka baik, hamba-Mu yang selalu bisa mendekatkan diri kepadamu, dan jadikanlah ujian-ujian dan cobaan ini sebagai pendekat hati kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang memuliakan hamba-Mu dan Engkau pula yang menjatuhkan hamba-Mu. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Berkahilah pertemuan kami ini, ya Allah. Jadikanlah usaha kami usaha yang penuh dengan berkah, usaha yang bisa menghantarkan kami pada kehidupan bahagia dunia wal akhirat, usaha yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi seluruh hamba-hamba-Mu di muka bumi ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, sehatkan badan kami, jauhkan kami dari segala balak bencana musibah, termasuk penyakit COVID, ya Allah. Lindungi kami dari segala keserakahan, iri hati, sombong, dengki, yang semua itu bisa merusak kehidupan kami. Lindungi keluarga kami, ya Allah, dari segala kerusakan-kerusakan. Anak cucu kami, keturunan kami, ya Allah, lindungi dari narkoba, pergaulan bebas, lindungi dari segala pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan akhir zaman ini. Karena Engkaulah sebaik-baik yang melindungi hamba-Mu di alam semesta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami kesempatan untuk terus berbagi kebaikan dan berbagi ilmu. Wabil khusus pada forum ini, ya Allah, berikanlah kebarokahan semuanya, semua yang hadir, semua yang terlibat, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, berikan kebarokahan-kebarokahan dalam hidupnya, dan berikanlah kebarokahan-kebarokahan dalam rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah
syukurillah di malam hari ini sudah kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersama dengan kami sejak jam 7:30 tadi hingga di detik ini. Insya Allah Bapak Ibu semuanya di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita terapkan dalam perjalanan kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya sekali lagi bahwa ilmu baru bermanfaat ketika kita amalkan. Jadi insya Allah apapun ilmu yang Bapak Ibu dapatkan malam hari ini, tugas selanjutnya dari kita adalah untuk mengamalkannya. Itu saja Bapak Ibu semuanya, saya Dian Maulana Istiardi dari Kota Semarang, bersama juga dengan Ibu Haji Diana Yudhowisari dan Bapak Haji Heri Suprayadi dari Kota Jakarta, kemudian juga ada Ustadz Dev Aryan Yusuf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan live di malam hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa lagi di live Facebook bersama Armina Daily dari Grup Rio. Itu saja Budi dan Pak Yogi, Ustadz Dev. Terima kasih Pak Ustadz Dian. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Molan. Ketemu lagi Pak Ustadz. Insya Allah. Amin. Siap, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.